Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih kita bersama tafsir ringkas dari Quran surat Adz-Dzariyat, surat yang ke 51 ya, daripada urutan Al-Quran yang terdiri dari 60 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Beberapa pertemuan yang lalu atau dua pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa poin penting berkenaan dengan surat ini, berkenaan dengan janji Allah yang pasti benar adanya, kemudian tentang penetapan tentang penetapan hari pembalasan, dan ini yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mengimani ini, mengatakan bahwasanya hidup ya sekarang saja, mati-mati sudah selesai urusan. Tidak seperti itu. Al-Quran menetapkan adanya hari pembalasan yang baik, mendapatkan balasan yang baik, dan yang buruk juga akan mendapatkan balasan yang setimpal baginya. Kemudian tentang balasan surga bagi orang yang bertakwa, yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka, di antaranya mereka itu melakukan sholat malam, kemudian beristighfar di waktu sahur sebelum sholat subuh, dan mereka juga menginfakkan harta yang Allah amanahkan kepada mereka. Kemudian Allah lanjutkan tentang menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah di bumi. Agar apa? Agar dengan penyebutan tanda-tanda kebesaran ini, mereka menjadi tahu bahwasanya yang menciptakan adalah Allah, dan yang menciptakan itu itulah yang wajib disembah, dan bukannya makhluk yang diciptakan. Kemudian Allah lanjutkan dengan penyebutan kisah-kisah umat terdahulu sebagai ibrah, sebagai eh, apa namanya, sesuatu yang bisa dijadikan contoh, yang bahwasanya mereka umat-umat yang menyelisihi para nabi dan mereka mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada mereka, akhirnya mereka diadab oleh Allah. Bahkan ada yang meminta atau menantang untuk didatangkan adab. Dan eh, Allah sebutkan ada eh, 6 ya, enam kaumnya Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut,
Nabi Musa, kaum Ad, kaum Thamud, dan kaumnya Nabi Nuh. Dan keenam ini Allah sebutkan sebagai hiburan. Hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau sedang luar biasa mendapat tekanan berupa eh, penolakan risalah beliau, bahkan perkataan yang menyakitkan, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Dan ternyata hal itu juga terjadi pada nabi-nabi yang terdahulu. Perkataan-perkataan seperti ini. Bahkan eh, Nabi tidak dibunuh ya, oleh mereka. Dan ini sebagai hiburan bagi Nabi. Cerita Nabi Ibrahim yang bagaimana beliau memuliakan tamunya. Nabi Lut yang melakukan perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Itu homoseksual. Suka sesama sama laki-laki. Ya, sama jenis. Dan sangat disayangkan ya. Zaman sekarang yang dikatakan zaman kemajuan. Bahkan kemajuan itu mereka tidak imbangi dengan keimanan. Yang akhirnya beberapa yang dikatakan maju. Bahkan mereka melakukan perbuatan yang dibuat oleh kaumnya Nabi Lut. Bahkan ada negara yang melegalkan hal itu. Aneh kan? Aneh melegalkan hal itu dengan dalil kebebasan berpendapat dan segala macamnya. Yang akhirnya orang-orang yang tidak melakukan itu bahkan dikatakan ke orang yang aneh. Ya. Dan ini ternyata ada di zaman dahulu dan mereka diadab oleh Allah dengan adab yang luar biasa. Dan ini kita sebutkan pada pertemuan yang kedua. Ya. Dan yang pertama pada apa poin-poin yang pertama kita sebutkan pada pertemuan pertama dan kedua. Sekarang kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan tentang Nabi Musa, eh, kemudian kaum Ad, kaum Tsamud, kaumnya Nabi Nuh. Kemudian nanti ada pembahasan tentang penyebutan tentang ayat-ayat kekuasaan Allah yang berupa penciptaan langit dan bumi. Yang mana ketika langit dan bumi itu diciptakan dan mampu Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanpa ada kekurangan, maka menghidupkan orang yang telah mati, yang mereka ingkari kaum musyrikan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebutan tentang tugas Nabi, yaitu memberi peringatan kepada kaum mukminin dan juga kepada kaum musyrikin. Dan peringatan ini harus diulang-ulang supaya masuk kepada mereka dan hilangnya hujah bagi mereka ketika mereka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah datang peringatan tapi engkau mengingkari. Dan terakhir adalah tentang tujuan diciptakannya manusia dan jin, yang mana mereka diciptakan untuk satu hal, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu kuasa memberi rezeki kepada mereka. Baik, ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil ayat-ayat ini. Untuk sebelumnya kita akan tilawah dulu ya apa yang kita akan ambil pada kesempatan kali ini. Kita sampai pada ayat yang ke eh, setelah Nabi Lut ya, cerita Nabi Lut. Eh, ayat yang ke 38 ya, 38. So, saya buka. Bagi yang punya musab-musabnya bisa dibaca, kita tilawah bersama-sama. Baik. Ayat yang ke-38 tentang Nabi Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين
فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah-kisah nabi-nabi yang sebelum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimulai dengan eh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut, dan sekarang Allah Subhanahu Wa Taala mulai menyebutkan kisah Nabi Musa. Dan kisah Nabi Musa ini dengan Fir'aun dan bala tentaranya adalah kisah yang luar biasa. Kisah yang diketahui oleh kaum Quraisy. Yang seharusnya menjadikan pelajaran bagi mereka, tetapi kenyataannya tidak seperti itu, malah mereka bertambah kekufurannya, bertambah ke permusuhannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mereka pun terkena seperti yang terkena
kepada umat-umat yang terdahulu. Tentunya dengan cara yang atau siksaan yang lain. Allah sebutkan di ayat yang ke-38, wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kuasa Allah ketika kami mengutusnya kepada Ibrahim dengan mukjizat yang kita mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Jadi eh, pembicaraan di ayat-ayat Makkiyah termasuk di ayat surat Dzariyat ini berkenaan dengan pengingkaran kaum musyrikin terhadap kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ya Allah mengingatkan kaum musyrikin Abu Jahal dan teman-temannya bahwasanya sebelum mereka itu ada kaum-kaum yang lebih hebat, kaum-kaum yang dibinasakan. Jika kalian tidak beriman, maka nasib kalian akan seperti mereka. Allah mengisahkan di sini kisah Nabi Musa, tentunya secara singkat ya. Walaqad ataina Musa tis'a ayat bayinat. Nabi Musa itu Allah sebutkan di Quran surat Al-Isra ayat 101 telah diberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Allah berikan eh, tangan beliau mampu mengeluarkan cahaya. Kemudian ada tongkat beliau mampu berubah menjadi ular. Allah kirimkan juga katak dengan jumlah yang banyak bertebaran pada kaum Fir'aun. Allah jadikan air sungai menjadi darah. Allah kirimkan kepada mereka belalang yang menghancurkan tumbuhan mereka. Allah kirimkan kutu sehingga menyulitkan mereka melakukan pekerjaan. Dan Fir'aun ya menyaksikan sendiri bagaimana Musa itu membelah lautan. Kemudian Fir'aun itu ditenggelamkan dan Bani Israel melihat sendiri bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya itu di, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di sini bisultani mubin dengan membawa mukjizat yang nyata. Tapi apa yang terjadi? Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Ternyata Fir'aun itu berpaling dari iman bersama bala tentaranya. Bahkan berkata, sahirun aw majnun. Dia itu adalah seorang tukang sihir atau majnun, orang yang gila. Fir'aun sombong karena dia memiliki banyak pasukan. Dia berpaling dari beriman kepada Nabi Musa. Dia mengatakan Nabi Musa itu penyihir, Nabi Musa itu orang gila. Dan inilah yang dialami oleh para nabi dan rasul dari kaum-kaumnya. Ya. Begitu juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW berkataan yang sama. Oleh karenanya, fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Maka kami siksa dia dan tentaranya itu dan kami lemparkan mereka itu ke dalam laut sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela. Allah tenggelamkan mereka di lautan dalam kondisi tercela. Dan kisah Fir'aun ini yang ditenggelamkan di Laut Merah itu kisah yang masyhur. Kisah yang dahsyat. Diketahui oleh orang-orang Arab. Termasuk juga kaum kaum Quraisy. Kemudian beralih kepada kaum Ad. Wa fi adin id arsalna alaihim rihal aqim. Dan juga pada kaum kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka rihal aqim, angin yang membinasakan. Allah menyebutkan di sini al-aqim, aqim itu kalau dalam bahasa Arab bermakna mandul. Maksudnya angin yang tidak memiliki manfaat. Ya. Karena biasanya angin itu kan memiliki manfaat ya. Seperti menggiring, merangkai awan, ya. Eh, apa namanya? Kemudian eh, awan itu berkumpul dan akhirnya turun hujan. Dan juga berfungsi juga menggabungkan serbuk sari, ya, kelamin jantan pada putik, ya, pada tumbuhan. Memberikan kesegaran saat suasana cuaca terasa panas misalnya. Tapi dalam ayat ini Allah sifati angin itu dengan al-aqim, yang mandul, yang tidak mempunyai manfaat sama sekali. Bahkan angin tersebut adalah siksaan yang Allah kirimkan kepada kaum Ad. Katakan bahwasanya kaum Ad itu adalah suku Arab yang tinggal di arah selatan Jazirah. Jazirah. Yaitu antara kurang lebih antara Yaman dan Oman di antara itu.
Allah sebutkan angin itu ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alatu karram. Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya melainkan dijadikan seperti serbuk. Jadi angin tersebut sangat dingin, memiliki suara yang keras, berputar berhari-hari. Sehingga angin itu menghabisi kaum Ad karena mereka kufur kepada Nabi yang Allah utus, yaitu Nabi Hud. Kemudian kaum Tsamud. Wa fi Tsamud id qila lahum tamattau hatta hin. Dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, tamattau hatta hin. Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu. Allah menyebutkan azab kepada kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ketika Nabi Saleh berkata kepada mereka, bersenang-senanglah kalian sampai tiba waktunya. Ya. Nabi Saleh memberikan peringatan ini dua kali. Yang pertama adalah di ayat ini. Itu ketika sebelum onta Nabi Saleh itu dipotong oleh mereka. Ya. Disebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 74, wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin fabawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Quran surat Al-A'raf ayat 74. Artinya, banyak kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Tapi mereka malah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan, tamatta'u hatta hin. Bersenang-senang kalian sampai waktu yang ditentukan. Fa'atau an amri rabbihim fa'akhadathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Ya. Maka mereka berlaku angkuh, sombong terhadap perintah Allah. Lalu apa? Mereka disambar petir, wahum yang turun, dan mereka melihatnya. Jadi, apa yang dikatakan Nabi Saleh kepada kaumnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, berbeda dengan apa yang dikatakan beliau di dalam ayat lain. Di Quran surat Hud ayat 65, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Bersenang-senanglah kamu semua di rumah kamu selama 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Dan itulah janji yang tidak dapat didustakan. Dan ini adalah peringatan yang kedua. Jadi peringatan yang pertama, tamat tawatah. Silakan bersenang-senang sampai waktu yang ditentukan. Itu sebelum ontanya Nabi Soleh itu disembelih orang mereka. Setelah disembelih, mereka diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang. Ketika disebutkan di Quran surat Al-A'raf ayat 77, fa'aqarun naqatah. Kemudian mereka sembelih unta betina itu. Fa'aqarun naqatah awatau an amri rabbihim wa qalu ya salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Allah. Mereka berkata, ya Saleh, wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami. Jika engkau benar uh, atau engkau itu salah seorang dorong Rasul. Seakan-akan mereka berkata, bersenang-senanglah di rumah kalian selama 3 hari. Namun setelah berlalu 3 hari, Allah mendatangkan. Kemudian setelah 3 hari, Allah mendatangkan azab kepada mereka. Jadi ada uh, dua fase. Yang fase pertama, sebelum mereka menyembelih onta, mereka kemudian atau mereka uh, berlaku angkuh setelah diperingatkan kepada mereka untuk bersenang-senang, menikmati kenikmatan, sampai waktunya mereka akan dilenyapkan. Maka Nabi SAW menyebut, tamattau hatta hin. Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Tapi ternyata apa? Mereka tidak menghiraukan peringatan Nabi SAW itu. Malah mereka menyembelih unta Nabi. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbih. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh. Kemudian datang peringatan kedua. Tamattau fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Bersenang-senang kalian di rumah kalian selama 3 hari, itulah janji yang tidak dapat didustakan. Kemudian mereka fa'akhadathhumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu
wa ta'ala, famas tata'u min qiyamin wa makanu muntasirin. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Jadi tatkala mereka melihat halilintar itu akan turun kepada mereka, yang diiringi dengan suara yang keras, lalu guntur yang sangat dahsyat turun kepada mereka, mereka tidak bisa menahan itu, tidak bisa melawan itu. Mereka hanya pasrah dengan azab yang tidak ada seorang pun mampu menolong mereka. Itulah kondisi kaum Tsamud. Para ulama menyebutkan bahwasanya ketika eh, Allah Subhanahu wa taala mengandengkan cerita Nabi Lut dengan Nabi Musa, karena apa? Karena azab yang ditimpakan kepada mereka merupakan azab yang berkaitan dengan dunia. Nabi Lut diangkat, kaum Nabi Lut diangkat, kemudian kampungnya dijatuhkan, kemudian dihancurkan. Nabi Musa ditenggelamkan, ya, termasuk di antara Firaun. Dan sedangkan kaum Samud dan Ad digandengkan karena azab mereka itu datang dari langit berupa angin dan halilintar kirimkan ke mereka. Jadi ada kemiripan antara kaum Musa dan Nabi Lut dan kemiripan antara kaum Samud dan kaum Ad. Kemudian beralih ke kaumnya Nabi Nuh. Wa qama Nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Begitu juga kaumnya Nabi Nuh, ya, yang disebutkan setelah cerita mereka. Allah menyebutkan tentang azab yang pernah menimpa umat-umat terdahulu, ya, termasuk juga kaumnya Nabi Nuh yang mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu karena apa? Karena ada subhat, ada sesuatu yang berada di hati-hati orang kaum musyrikin tentang kepercayaan mereka bahwasanya Allah itu tidak mampu untuk membangkitkan manusia mati. Bahkan mereka disebutkan Quran Yasin ayat 78, "Mayuhil idhama wa hiya ramim." Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luruh? Mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah hancur ini? Bagaimana bisa disuruh kembali? Maka Allah mengingatkan bahwasanya untuk menciptakan kembali itu sangat mudah. Makanya pada ayat-ayat setelah ini Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi yang mana penciptaan ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Sedangkan adab yang disebutkan eh, dari cerita-cerita orang terdahulu itu sebagai penghibur bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sedang ditimpa seperti yang ditimpa mereka, yaitu terus kenabiannya, risalahnya itu sedang ditolak oleh mereka. Oleh karenanya Allah sebutkan dari termasuk penolakan mereka adalah ketidakpercayaan mereka terhadap hari hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penciptaan manusia itu lebih ringan daripada penciptaan langit dan bumi dan menghidupkan mereka lebih ringan daripada menciptakan mereka. Allah sebutkan was-samaa'a banainaha biaidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Jadi langit yang merupakan makhluk terbesar yang kita lihat, ya, Allah sifati dengan uh, wa inna lamusi'un. Ya, kami benar-benar meluaskannya. Yang di dalamnya berisi dengan benda-benda langit. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Di Quran surat Al-Mulk ayat 5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, yaitu dengan bintang-bintang. Ada eh, bintang, ada planet, matahari, bulan yang kita lihat. Dan ini adalah langit yang pertama, langit dunia. Bagaimana dengan langit kedua, ketiga, dan langit ketujuh? Yang langit pertama saja manusia tidak mengetahui letak dari ujung dan pangkalnya, ya, karena sangat luas. Allah sebutkan wassama abanainaha biaidi, dan kami
Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuat, Maha kuasa membangun langit dan sangat kokoh, tidak ada celah sama sekali. Dan menara bintang-bintang, benda-benda langit yang sangat besar dengan eh, tidak kita temukan kekurangan di sana. Bahkan disebutkan di Quran surat Ra'd ayat 2, eh, kokoh dan kuat tanpa tiang yang menyangganya. Allahul ladzi rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawna. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Ya. Bagi kita lihat tidak ada tiangnya. Dan di sini ada suatu poin yang bagus sekali ketika Allah sebutkan wa inna la musi'un dan kami benar-benar meluaskannya, meluaskan langit. Musi'un eh, disebutkan bahwasanya bahwa langit itu terus diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebagian peneliti mengatakan bahwasanya alam semesta itu terus berkembang dan semakin luas. Karena ada salah satu dari mereka ya, orang, apa, ulama astronomi itu mengatakan bahwasanya eh, melihat bahwasanya letak suatu bintang itu mulai berubah semakin jauh daripada letak sebelumnya. Jika hal ini benar, maka ini tidak bertentangan dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa inna lamusi'un. Artinya kami terus meluaskan bumi ini. Jadi semakin lama semakin luas. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian langit wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Jadi farashna memiliki makna hamparkan. Artinya seperti halnya ketika ada yang bertamu, maka dia menghamparkan karpet untuk tamu tersebut sebagai tempat duduk. Demikian maksud dari ayat ini bahwa Allah menghamparkan bumi. Oleh karenanya, secara umum bumi itu datar. Dan kebanyakan dari isi bumi itu mudah dipijak, mudah dijadikan tempat tinggal, mudah dibangun. eh, yang terkadang diselingi dengan gunung, lembah, dan lautan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu itu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di antara nikmatnya bahwasanya makhluk yang berada di bumi itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada timur, ada barat, hitam, ada putih, dan laki-laki, ada perempuan, ya. Ada positif, ada negatif, ada jantan, ada betina, ada api, ada air, semuanya berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Agar manusia mengetahui bahwasanya yang tidak berpasang-pasangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Al-Fardus Somad. Allah itu Maha Esa. Al-Witr, Maha Ganjil. Artinya Allah sendirian dan tidak berpasangan dengan yang lainnya. Faedah yang lain, bahwasanya namanya berpasang-pasangan berarti memiliki arti saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Seorang laki-laki, dia tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya, itu seorang perempuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada pasangan. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna tanpa ada pasangan. Oleh karenanya, la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, fafirru ilallah. Maka segeralah kembali kepada Allah dengan mentaati Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Jadi al-ghaya al-udma, jadi tujuan yang paling utama. Allah menyebutkan di sini itu fafirru, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersegera menuju Allah. Jika kalian berdosa, maka hendaklah kembali kepada Allah. Jika kalian takut bermaksiat, maka tinggalkan maksiat itu. Kemudian lari kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah agar dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian memiliki masalah atau urusan apapun, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera sujud berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah bahwasanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Adalah Nabi jika menghadapi suatu permasalahan, beliau langsung menegakkan salat.
Ya. Jadi sholat adalah sebuah ketaatan yang membuat seorang itu merasa bahagia, merasa tenang ketika dia bersama dengan Rabb-Nya, bersama dengan Penciptanya, bersama zat yang bisa melepaskan dirinya dari segala bentuk bentuk permasalahan kehidupan. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah engkau akan mendapatkan eh, jalan keluar dari segala segala apa yang engkau butuhkan. Oleh karenanya, di dalam kembali pada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sekutukan Allah. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Inni lakum minhu nadhir. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ya. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya ketika ada masalah kita harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Memberi konsekuensi untuk kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita menjadi seseorang yang melakukan kesyirikan, melakukan kemusyrikan. Perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu fungsi dari diutusnya beliau Shallallahu alaihi wasallam agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan tidak berhak untuk disembah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengulangnya, inilah minhu nadhirum. Aku memberi peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sekali-kali mereka itu berbuat kesyirikan. Jadi dakwah Nabi adalah dakwah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memberi peringatan adalah tugasnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan tidaklah seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka melainkan mereka mengatakan dia adalah seorang tukang sihir atau seorang majnun, seorang yang gila. Inilah yang dituduhkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tuduhan yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Dan penyebutan hal ini sebagai hiburan bagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bukan hanya beliau saja yang dituduh seperti ini. Nabi Musa dituduh ya, sebagai penyihir, sebagai orang gila. Nabi-nabi yang lain juga mengalami seperti yang beliau alami. Nabi Nuh dituduh gila. Ya. Kenapa? Karena membuat apa, perahu di eh, di hutan yang mana di sana tidak ada laut, tidak ada danau, pada musim kemarau lagi, Bang. Mereka dituduh dia sebagai orang orang gila. Ya. Nabi Musa dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyihir ya. Dan ini juga ternyata dialami oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan ini tidak kaget. Oh, ternyata sudah ada nabi yang sebelum kami juga dikatakan seperti seperti ini. Maka menjadikan ini menjadi eh, hiburan dan bisa menjadi contoh untuk kesabaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seperti para nabi-nabi dahulu juga bersabar terhadap kaumnya. Atawasau bih balhum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Ketika sama tuduhan yang ditujukan kepada nabi-nabi yang terdahulu, seolah-olah apakah mereka itu saling berwasiat untuk mengatakan nabi mereka itu sebagai penyihir, sebagai orang gila? Tentu tidak. Nabi Nuh tidak pernah berwasiat. Kaum Nabi Nuh tidak pernah berwasiat kepada kaum Ad. Kaum Ad tidak pernah berwasiat kepada kaum Thamud. Kaum Thamud tidak pernah berwasiat kepada Nabi Musa. Begitupun kaumnya Nabi Musa tidak pernah berwasiat kepada kaumnya Nabi Muhammad. Mereka tidak saling bertemu. Akan tetapi kok perkataan mereka sama saja. Ternyata yang menjadikan mereka sama, perkataan mereka sama kepada nabi-nabi mereka,
Karena hum qaumun taghun. Karena mereka adalah kaum yang melampaui batas. Ya. Mereka sama-sama punya jiwa yang buruk dan melampaui batas. Sehingga apa sih output punya sama. Iblis yang menggoda mereka, iblis yang ada di zaman Nabi Nuh sama dengan iblis yang ada di eh, zamannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Sehingga apa? Subhatnya pun sama dan apa yang disampaikan juga juga sama. Oleh karenanya, fatawalla anhum. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Fama anta bimalum. Dan kamu sekali-kali tidak tercela. Maksudnya, jangan pedulikan kata-kata mereka itu. Mau dikatakan penyihir, maupun orang gila. Jangan dipedulikan. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mempedulikan. Tapi bagaimana karena manusia ya, itu tetap dengan ucapan mereka yang berulang-ulang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedih. Bahkan Allah katakan wala tahzan alaihim. Quran surat An-Naml ayat 70. Janganlah engkau bersedih terhadap mereka dengan ucapan mereka. Bahkan eh, perkataan mereka itu membuat hati beliau Shallallahu alaihi wasallam terasa sempit. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu itu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Quran surat Al-Hijr ayat 97. Nabi terganggu. Tapi apa? Allah katakan fatawalla anhu. Maka berpalinglah engkau dari mereka. Jangan berlarut-larut memikirkan apa yang mereka katakan. Tapi tetaplah eh, berdakwah dan jangan hiraukan apa yang mereka mereka katakan. Jadi ini juga eh, petunjuk yang luar biasa bagi para dai ketika misal dia dikatakan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dikatakan sok suci, dikatakan bahkan dikatakan radikal dan segala macamnya, maka jangan dihiraukan. Kalau engkau berjalan pada jalan yang lurus, maka engkau telah berjalan pada jalan yang benar, fama anta bimalu. Engkau sekali-kali tidak tercela. Ya, tidak tercela. Ketika engkau tetap berpegang teguh kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, engkau tidak tercela. Begitu juga Nabi tidak tercela. Jangan hiraukan itu, jangan sampai perkataan mereka itu menjadikan engkau berhenti dalam berdakwah. Karena itu yang diminta, dimau oleh mereka. Engkau berhenti untuk memberi peringatan kepada kaum. Maka jangan hiraukan hal itu, tetap berjalan kepada eh, jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Tetaplah beri peringatan karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi tetap berdakwah, tetap beri peringatan. Dan peringatan ini harus diulang-ulang. Dan kita jumpai di dalam Al-Quran kisah-kisah umat terdahulu itu diulang-ulang. Di antara hikmahnya adalah untuk menjadikan kisah-kisah ini diambil faedahnya. Bagi mungkin yang tidak mendapatkan faedah di sini, dia mendapatkan di faedah di surat yang lain. Ya. Sehingga dengan pengulangan-pengulangan ini, yang mana manusia sering lupa, sering lalai, dia butuh untuk diperingatkan terus-menerus. Yang mudah-mudahan dengan peringatan yang ke 20 kali itu ya, dia menjadi ingat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebagai hujah. Udah diingatkan berulang-ulang tapi ketika dia ingkar, dia tidak ada hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ini tujuannya adalah untuk mengembalikan mereka kepada visi mereka diciptakan, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu uh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan diciptakan manusia, dihidupkan di alam semesta, yaitu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak berbuat syirik. Dan ini ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebani syariat ini kepada dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jadi jin memiliki hukum sebagaimana manusia. Para ulama menyebutkan di ayat ini didahulukan penyebutan terhadap jin daripada manusia.
Disebutkan bahwasanya dikarenakan orang-orang musyrik pada zaman dahulu, mereka itu menyembah jin. Ya. Karenanya pada ayat ini Allah mengingatkan bahwasanya jin adalah ciptaan Allah, bukan untuk disembah. Bahkan mereka diharuskan untuk menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhak untuk diibadahi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'im. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Bahkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah tidak memberuntukkan rezeki sedikit pun dari hamba-hambanya. Dan tidak pula meminta agar mereka memberi makan kepadanya. Justru Allah lah zat yang maha memberi rezeki. Ya. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 17, "Fabtaghu indallahi rizq." Dan mintalah rezeki dari Allah. Di sini disebutkan dzul quwwatil matin. Jadi di antara nama-nama Allah adalah Al-Matin, zat yang maha maha kokoh. Kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki. Dialah innallah war razzaq. Allah yang memberi rezeki. Jadi jangan minta rezeki kepada selainnya. Jangan khawatir ketika engkau memberi peringatan, ketika engkau berdakwah di jalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekimu. Fa inna lil ladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguhnya orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman mereka yang dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk disegerakan. Jadi dzanub diartikan dengan ember yang besar yang berisi air. Ya. Dzanubam min ma, seember yang berisi dengan air. Maksudnya apa? Bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat zalim itu, mereka juga mendapatkan ember-ember siksaan nantinya ya. Sebagaimana ember-ember orang sebelum mereka. Ya, orang-orang yang sebelum mereka yang eh, mengingkari kenabian nabi mereka, bahkan memusuhi seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ember siksaan. Kalian juga akan mendapatkan hal itu ketika engkau berjalan seperti jalannya mereka. Maka jangan minta disegerakan. Nanti engkau juga akan dapat kebahagiaan, tenang saja. Akan mendapat kebahagiaan. Karena ketika telah datang, kalian tidak akan bisa mengundurkannya barang sesaat. Jangan khawatir. Orang-orang Quraisy, orang-orang musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan mendapatkan azab seperti azab yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka sabar, sabar. Fala istajilun. Jangan minta disegerakan. Kalian akan mendapatkan bagiannya. Tenang saja. Subhanallah, ini sebenarnya sesuatu yang menakutkan ya. Ketika seorang berpikir bahwasanya dia juga akan mendapatkan azab ketika dia menempuh apa yang ditempuh orang-orang yang dikenakan azab. Nah, karena di ayat yang terakhir Allah katakan fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka. Nah, ayat ini berkaitan dengan perbuatan orang-orang kafir yang selalu menantang. Mereka meminta agar disegerakan azab kepada mereka. Mereka mengatakan, kapan dia datangkan azab kepada kami? Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu orang yang benar. Orang-orang kafir menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang kafir terdahulu juga menantang para nabi dan rasul agar dia datangkan azab. Mereka mengatakan jika engkau orang jujur datangkan azab kepada kamu. Maka Allah katakan fala yastajilu. Janganlah mereka meminta kepadaku untuk disegerakan. Karena apa? Karena azab itu pasti akan datang sebagaimana tidak telah datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, dan mereka akan dibinasakan sebagaimana dibinasakan juga orang-orang yang sebelum mereka. Oleh karenanya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum hal ini datang dan engkau dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kau akan mendapatkan siksaan di dunia
dan juga siksaan di akhirat. Inilah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, 60 ayat daripada surat Az-Zariyat saya sebutkan secara ringkas ya, berkenaan dengan eh, penguatan terhadap keimanan terhadap hari kiamat, bahwasanya kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dalam beribadah, tidak menyekutukannya. Kita juga melakukan amalan-amalan orang yang bertakwa, juga menjauhi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kafir Quraisy dan kafir dan orang-orang yang apa namanya, mengingkari para rasul, untuk tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memusuhi para nabinya. Kita harus mengingkari tidak mengikuti apa yang mereka laksanakan, agar mereka kita terhindar juga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan kita kembali. Oleh karenanya kita harus beramal dengan amalan orang yang bertakwa, melakukan sholat malam, beristighfar, mengeluarkan zakat, berinfak. Dan dengan mengetahui tujuan kita dihidupkan, yaitu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga para jin, kita menjadi tahu bahwasanya haruslah setiap langkah kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya dengan niat ibadah yang atau amalan yang kita lakukan, eh, kegiatan yang kita lakukan, dari mencari rizki, dari memasak, berbakti pada orang tua, ataupun amalan-amalan yang lainnya, kalau kita niatkan itu beribadah, maka itu menjadi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini eh, menjadikan kita semuanya agar bisa mempersiapkan diri pada hari yang selalu diulang-ulang dan diingkari oleh kaum musyrikin, tentang hari pembalasan. Karena ketika kita mengetahui hari pembalasan, apa yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat untuk beramal dan berhati-hati dari hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita dimudahkan untuk beramal, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya dari kami pribadi, hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.